Ya, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Pemirsa, kita lanjutkan dialog kita. Narasumber spesial saya pada hari ini adalah Wakil Menteri Perdagangan, ada Pak Jerry Sambuaga di sini. Pak, kita tahu bahwa ada beberapa kondisi yang dilakukan oleh Amerika Serikat terkait dengan pasar ekspor sawit kita. Soal anti-dumping dan juga anti-subsidi. Ada Amerika yang melakukan itu, kemudian juga Uni Eropa tentang anti-subsidi. Sampai di mana perkembangannya sampai saat ini? Saya pikir kami masih menunggu proses ya, yang untuk Amerika Serikat ya. Kami masih menunggu respon dari mereka dan sebuah dispute atau mungkin penyelesaian di dalam organisasi internasional itu kan salah satunya melalui WTO ya, dan kami sampai sekarang masih menunggu itu ya. Tetapi sebagaimana layaknya bagian dari komunitas internasional ya, kami akan melihat dan menghadapi dan juga merespon ya. Sebagaimana kami menuntut Uni Eropa pada saat itu di WTO ya, soal diskriminasi sawit. Ini kan hal yang sebetulnya lumrah saja dalam sebuah perdagangan, dalam sebuah menghadapi isu-isu perdagangan global ya, baik itu dalam kebijakan, anti dumping, anti subsidi dan seterusnya ya. Saya pikir itu hal yang memang menjadi rutinitas ya. Kalau kita bicara dalam sebuah perdagangan global, itu banyak memang isu-isu seperti itu yang memang harus dilakukan ya. Justru disitulah kita, seperti yang tadi saya sebutkan, mengexercise hak kita dalam rangka kita menghadapi hal-hal atau isu atau challenges yang memang kita harus hadapi. Tetapi saya ingin garis bawahi ya, bahwa semuanya itu selain kita lakukan secara formal, kita tempuh melalui jalur formal, melalui sebuah mekanisme forum konsultasi di WTO, kami juga tetap ingin berjuang bagaimana kita bisa menekan juga ya, lewat banyak cara, banyak jalur, banyak instrumen ya. Dan tentunya kami juga bisa melihat bahwa ini kan kita bicara perdagangan, kita harus bicara dalam sebuah suasana yang resiprokal ya. Perjanjian perdagangan, negosiasi dagang, itu kan kita harus lihat skemanya atau packagingnya dalam sebuah kondisi yang saling menguntungkan, saling memberikan manfaat. Contohnya misalnya EU-SEPA ini, European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement dengan Indonesia yang sedang kami negosiasikan, dan mungkin ini banyak orang mengaitkan juga dengan bagaimana kelapa sawit kita didiskriminasi di Uni Eropa. Nah, di situ secara khusus saya ingin menyampaikan bahwa kami ini sudah melakukan dalam tahapan-tahapan yang cukup intensif ya, dan cukup progresif ya. Beberapa bulan lalu sebelum COVID-19 ini mencapai klimaks kira-kira di awal tahun dan juga di bulan Februari, kami kebetulan bertemu langsung ya dengan salah satu Trade Commissioner EU ya, dan juga salah satu deputi di sana yang sebagaimana menjadi counterpart kami membahas itu item-item, termasuk juga dengan kelapa sawit yang memang juga saya address di sana, bahwa kami selaku bangsa dan juga selaku negara yang berdaulat tentu memiliki banyak kepentingan ya, kepentingan nasional yang harus kita jaga, dan produk-produk yang juga harus kita jaga dan kita ekspor ya. Dan ini semua harus dilihat sebagai salah satu goodwill ya dari kami untuk bisa berhubungan dengan Uni Eropa, dengan semua negara pada dasarnya. Nah, oleh karena itu kami sampaikan hal seperti itu supaya diskriminasi dalam hal produk apapun tidak diberlakukan dan tidak diperbolehkan. Dan ternyata sambutan mereka sangat baik dan cukup positif ya. Bahkan salah satu deputinya menyampaikan kepada kami bahwa kerjasama EU-SEPA ya, Indonesia EU-SEPA ini mendapat sebuah antusiasme yang luar biasa, tidak hanya dari pelaku usaha tapi juga dari masyarakat di Eropa ya, karena mereka melihat potensi dengan Indonesia ini juga cukup signifikan. Dan kedua, mereka justru ingin bersemangat menyelesaikan kalau bisa tahun ini. Waktu itu COVID belum seperti sekarang ya. Kami waktu itu menargetkan mudah-mudahan bisa dalam tahun ini kami selesaikan ya. Tapi dengan adanya COVID dan mungkin agak sedikit keterbatasan dalam kita bertemu secara langsung, secara fisik, kami tetap memanfaatkan teknologi, salah satu dengan melakukan meeting-meeting virtual dan seterusnya. Dan ternyata sambutannya tetap positif. Dan kami usahakan, dan mereka juga mengusahakan, kedua pihak pada intinya sepakat ya, dalam rangka untuk meningkatkan hubungan dagang ini, sepakat untuk menyelesaikan ini secepat mungkin kalau bisa tahun ini dan tidak luput dari target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, oleh karena itu ya, ini yang ingin saya sampaikan adalah semangatnya kita harus jaga ya. Konsep atau core dari inti dari sebuah trade agreement itu kan memudahkan sebenarnya. Memudahkan trade volume ya, memudahkan ekspor kita termasuk sawit kita. Dan tidak hanya sawit, saya pikir banyak juga produk-produk lain yang mungkin juga bisa dijadikan produk-produk yang unggulan ya.
kita tidak hanya bicara migas dan non migas, cuma misalnya sebagai contoh kita bisa bicara produk-produk yang mungkin berinovasi yang mungkin selama ini mungkin belum sempat dijajaki secara maksimal ya. Contohnya misalnya beberapa waktu lalu kami sempat melakukan audiensi juga dengan teman-teman pelaku usaha dan juga teman-teman kreatif ya. Contohnya misalnya seperti game online ya. Lalu mungkin seperti komik-komik Indonesia ya. Game online waktu itu kebetulan kami juga banyak beraudiensi dengan teman-teman yang juga creator konten ya, yang 100% karyanya adalah bangsa Indonesia. Dan saya pikir itu juga potensial untuk memasuki pasar global. Dan itu sudah ada segmennya, sudah ada penggemarnya dan juga sudah ada grup-grup kelompok-kelompok yang secara khusus meminati itu. Dan saya pikir ini kedepannya bisa menjadikan salah satu produk unggulan dan berkaca dari negara-negara lain, contohnya seperti Korea Selatan. Salah satu pendapatan terbesar ekspornya mereka selain dari K-pop dan lain-lain itu adalah dari game online-nya mereka. Nah, ini juga salah satu contoh saja rujukan bagaimana dari industri kreatif. Dari industri kreatif. Ya. Industri kreatif itu kan sesuatu yang kita juga bisa dorong dan juga terus kita akan enhance ekspornya. Nah, oleh karena itu penekanannya adalah bagaimana kita membangun sebuah perspektif ya, sebuah mindset melalui sebuah trade agreement, melalui sebuah kesepakatan dagang dan juga perjanjian yang selama ini kami terus negosiasikan walaupun ada keterbatasan karena adanya COVID, itu bisa memberikan peluang ya. Dan juga masih ada potensi-potensi lain yang sedang kami jajaki di luar dari pasar-pasar tradisional yang selama ini sudah kami lakukan sebagai contoh. Baik, Pak Jerry, maaf saya potong sedikit. Tahun lalu ketika saya berdiskusi bersama para pelaku usaha, para eksportir khususnya dan juga importir, mereka semua bicara soal free trade agreement yang bilang bahwa banyak sekali kondisi bahwa diplomasi Indonesia sangat lemah. Baru tahun ini saya melihat perubahan itu. Apa yang Anda lakukan? Ya, kami tentu sini semua kerja tim ya, semua kerja tim. Ini pemerintah semua kerja antar lintas kementerian dan lembaga ya, tidak hanya dari Kemendak, semuanya saya pikir ya. Kita bekerja keras sesuai amanat Bapak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin juga yang memberikan selalu penyampaian kepada kami, menyampaikan arahan kepada kami bahwa kami harus bekerja semaksimal mungkin dalam rangka bagaimana kita bisa menciptakan trade balance yang positif ya. Penekanannya adalah di ekspor ya. Dan tentu salah satunya tadi seperti dibilang diplomasi ekonomi kita, diplomasi dagang kita juga harus maksimal. Ini semua kerja tim ya. Banyak kita berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri ya, dengan industri, dengan pertanian, dengan BUMN dan seterusnya. Yang memang selama ini kami bekerja bersama-sama ketika kami menghadapi delegasi dari luar. Kami kepentingan merah putih Indonesia, kita menghilangkan sekat-sekat ego sektoral yang mungkin agak sedikit menjadi tantangan ya. Itu yang kita jaga dan kita harus lakukan. Dan selama ini terbukti juga memang penekanannya adalah bagaimana kita bisa menciptakan peluang ya. Nah, peluang itu kalau kita bicara dalam perspektif perdagangan global itu peluangnya salah satunya kan di trade agreements. Nah, trade agreement itu juga tidak mudah melaksanakannya. Kenapa? Karena itu kan lintas KL, lintas kementerian dan lembaga. Nah, oleh karena itu kami harus menyamakan persepsi dan juga posisi ketika kita berhadapan dengan negara-negara lain dengan komunitas global kita solid. Nah, tetapi sekali lagi semuanya itu adalah bagian dari bagaimana visi misi pemerintah ya, Bapak Presiden dan juga Bapak Wakil Presiden yang memang menginginkan sebuah trade balance yang positif, yang surplus ya, yang penekanannya ada di ekspor, yang tentunya kita juga menyisir produk-produknya mana nih yang menjadi potensial ya, yang mana-mana yang mungkin menjadi unggulan ya. Dan kalau kita bicara kelapa sawit ini sangat potensial, bahkan seperti yang sudah diberitakan secara berkali-kali bahwa pemerintah itu mencoba menggalakkan bagaimana penggunaan yang B30 tadi ya, bahkan sudah bisa meningkat ke B50 targetnya beberapa tahun ke depan. Dan uji coba yang mungkin sudah diberitakan juga waktu itu Pak Menteri Perindustrian Pak Agus Gumiwang sudah melakukan uji coba dengan bahan bakar green diesel 100% ya. B100 itu ya. Saya pikir itu kan terobosan-terobosan ya, yang memang harus juga dimaknai sebagai bagian dari kita juga ingin menggairahkan dan motivasi dan encourage bagaimana produk-produk 100% bangsa kita itu bisa dikonsumsi dan digunakan di Indonesia sendiri, di samping juga di pasar global. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya juga penasaran potensi dan juga pos-pos baru. Karena kondisi penerimaan negara kita saat ini dari pajak ini sangat defisit. Tapi nanti kita akan bahas usai jeda bersama kami dalam Hot Ekonomi.